Jangan menghukumi orang dengan kekerasan gitu loh, dengan label-label sesat lah apa gitu. Belum tentu keimanan kita itu, apa yang kita percayai juga benar. Itu menarik bro, masalah aliran-aliran yang baru-baru ini gitu kan. Karena memang bisa jadi ya orang-orang di pedalaman itu mereka punya satu pemimpin, dan satu pemimpin itu yang memberikan arahan lah, memberikan wejangan, dan dia langsung mendirikan satu keyakinan. Dan konon kan di Banten, tepatnya di Serang itu kan dulu juga sempat rame ya, ada kepercayaan dulu sempat rame, ada namanya kerajaan ubur-ubur. Kerajaan ubur-ubur entah diambil dari mana itu. Konon katanya orang yang penggagasnya itu, si ibunya itu namanya perempuan Bu Aisyah. Itu baca Qur'annya bagus itu katanya. Bisa baca Qur'an katanya, pokoknya bisa tilawah lah. Tapi dia menganggap dia salah satu keyakinannya bahwa ada satu nabi suatu saat akan turun berjenis kelamin perempuan. Jadi nabi tidak berhenti di Nabi Muhammad. Ya. Mungkin dia percaya kali kalau nabi itu katanya kan dalam sebuah hadis itu lebih banyak daripada rasul kan gitu. Nah mungkin akan turun gitu. Oh iya. Mungkin konteks itu dia ya lagi-lagi entah dia ngambil dari pemahaman mana yang ada teks mengatakan la nabiyya ba'da wala rasulah ba'da, itu mungkin dia beda-beda pemahaman. Paham mungkin beda pemahaman gitu kan. Tapi fenomena kemunculan, katakanlah tanda kutip ya, saya menganggapnya tanda kutip, aliran sesat. Ini memang patut tanggapin secara serius sebenarnya. Ini sebenarnya kemunculan ini persoalan apa sih gitu? Apakah memang persoalan krisis spiritual, krisis kejiwaan gitu, krisis mental, apa memang krisis ekonomi gitu loh? Iya. Begitu. Karena kalau ngelihat gitu loh, ngelihat secara fisik gitu, orang-orang yang hakekoh ini ya orang ibu-ibu banget lah, nenek-nenek gitu ya, yang di kampung lah, yang ya mungkin baca aja belum bisa. Baca Quran juga mungkin nggak bisa gitu. Lalu dikatakan, diklaim sebagai yang sesat apa gitu. Mungkin dia kaget juga kok, gitu mungkin ya. Karena kata sesat apa sendiri itu sebenarnya kan datang dari mayoritas kan begitu ya. Iya. Datang dari yang lebih banyak lah. Gitu. Bisa jadi mereka ini orang yang belum tersentuh atau belum mengenal sama sekali ajaran Islam. Nah, gitu kan ya. Orang yang benar-benar. Masa iya sih gitu loh. Nih, Pandeglang itu kan motonya itu Kota Beriman ya. Kota Beriman. Nah, Kota Beriman, dan julukannya adalah 1000 pesantren, 1 juta santri. Itu loh julukannya. Julukannya itu ya. Ya, artinya kalau ada satu kaum, ada satu daerah lah, satu daerah, kelompok di daerah tertentu tidak tersentuh oleh dakwah itu. Nah, yang salah siapa? Pemerintah sebagai regulator, atau para pendakwah, para dai-nya gitu loh ya, kiai-kiai. Jangan salah, di Banten itu di Banten umumnya, khususnya di Pandeglang itu kiai-kiai khos itu muncul dari sana kan begitu. Salah satunya yang paling dikenal ya yang pendiri Matlaul Anwar kan begitu. Terus yang paling jelas lagi Abah Bustomi kan, dan Abu Yadimiyati dan yang lain sebagainya. Gitu. Jadi berarti memang krisis, ya kalau enggak krisis akidah, krisis ekonomi. Antara itulah. Kalau enggak akidah berarti ekonomi. Iya.
Kalau secara ekonomi jelas sebenarnya, karena memang mereka itu miskin kan ya. Jadi setiap orang pasti kepingin melakukan hal yang kepingin kaya lah, kepingin punya, kepingin melakukan apa-apa gitu itu bisa. Tapi kalau soal akidah, saya juga meragukan itu gitu. Apakah memang benar nggak tersentuh gitu? Kalau memang nggak tersentuh, ngapain para ustadznya gitu, MUI-nya gitu loh? Yang salah mereka. Kalau yang salah para ustadz, para kiai di sana, mohon maaf ya ini, artinya nggak layak mereka disesatkan begitu loh. Iya. Iya nggak? Kita pakai logika terbalik aja gitu loh. Kalau memang sudah nyampe, ya kita ajarin begitu loh ya. Di para ustadznya mengajarin orang, khususnya MUI misalnya, mendakwahkan jalan yang benar begitu. Lalu mereka nyimpang, oke, dikatakan sesat begitu loh. Tapi kalau misalnya belum tersentuh, dakwah ke sana, ke daerah Cigulis itu enggak. Nah ini enggak bisa. Artinya di situ kalau dikatakan sesat itu kan sebuah otoritarianisme larinya ke sana, sebuah penghakiman begitu. Tapi saya sangat bangga kepada ibu bupatinya itu, Bupati Pandeglang. Iya, Pandeglang, siapa itu namanya? Kalau salah dari P3 ya. Dia di suatu wawancaranya atau pendapatnya oleh suatu stasiun TV mengatakan bahwa saya tidak akan menghukum gitu loh. Saya tidak akan mengusir kelompok ini, orang-orang hakekok ini. Terkait kasus ini ya? Iya, terkait kasus ini. Tapi saya ya akan ini gitu loh, membina gitu. Kenapa? Karena mereka juga manusia gitu, kata dia kan. Mereka itu manusia. Ini tanggapan positif ini sangat saya apresiasi karena pendekatannya jelas yang dia, seorang ibu bupati ini, pendapatnya melihatnya itu bukan melihat kepercayaannya ya, tetapi melihat sebagai orangnya gitu loh. Kemanusiaan berarti kan? Yang dilihat sebagai kemanusiaannya gitu. Nah, saya sebagai pengampuh Bina Damai Indonesia, wah ini bupati ini layak nanti ya diwawancara ini. Karena melihat kelompok ini bukan sebagai yang sesat gitu loh, tetapi melihatnya sebagai manusia, sebagai rakyatnya gitu loh, yang harus dirangkul, yang harus dibina begitu. Kenapa bisa terjadi begini kan begitu? Pasti kan. Kalau nggak salah sekarang katanya dibina di pesantrennya Abu Yamuh tadi itu ya. Nah, ini suatu apresiasi juga ini. Kemungkinan ini tidak lepas dari seorang bupati ini. Ya. Artinya sarannya mungkin apanya begitu. Ini pastilah ada campur tangan dari ibu itu. Saya sangat apresiasi pada itu. Oke guys, jadi kesimpulannya ketika kita melihat fenomena kejadian seperti ini, karena kita tidak tahu ini sebenarnya seperti apa gitu kan. Apakah memang dampak dari ekonomi atau dampak dari akidah, atau karena atau juga memang mereka belum tersentuh dengan dakwah ustadz kiai yang ada di sana gitu kan. Kita belum tahu pasti kejadiannya seperti apa. Yang jelas gini, jadi persoalan ini bukan hanya persoalan yang ada di kelompok itu saja, tetapi juga bisa saja persoalannya bisa dari luar mereka gitu. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi saja, bukan persoalan akidah saja, bukan juga persoalan budaya saja gitu. Atau mungkin bisa jadi ada orang yang membiayai mereka gitu kan. Bisa jadi begitu. Kayak sebelumnya itu ada kerajaan apa itu Ahmad? Jadi banyak kerajaan. Kerajaan enggak sebelumnya. Oh, itu yang ada di Jawa itu ya. Yang ada di Jawa itu. Itu kan dibiayai. Sokongannya luar biasa itu kan. Yang sampai diarak itu kan kalau salah waktu pembukaan keratonnya. Nah, emang banyak hal lah. Jadi kita tidak bisa mengklaim
mereka yang salah saja gitu loh. Kalau saya sih melihatnya begitu. Tetapi ya sudah, mereka sudah melakukan itu, kita harus maafkan dan kita bina gitu loh. Kalau salahnya di mana, kita luruskan. Begitu. Apalagi di Banten ya. Itulah nilai dakwah yang sesungguhnya. Harus dengan jalan yang halus. Sunda Empire. Ya, Sunda Empire. Jadi harus dengan jalan yang damai. Ya gitu. Harus membina orang itu dengan yang damai lah. Gitu. Cara-cara yang halus, cara-cara yang damai. Oleh karena itu dakwah itu merangkul ya, bukan memukul. Betul. Harus dakwah itu membina, bukan menghina. Itu. Jadi yang jelas harus dengan penuh cinta ya. Iya. Gitu, bukan dengan kebencian. Bukan dengan murka. Islam itu cinta. Bukan murka. Gitu. Islam itu ramah ya, bukan marah. Gitu. Jadi jangan menghukumi ya, jangan menghukumi orang dengan kekerasan gitu loh, dengan label-label sesat lah apa gitu. Belum tentu keimanan kita itu, apa yang kita percayai juga benar kan begitu. Iya. Tentu mungkin menurut mereka yang tidak seiman, yang tidak sepikiran dengan kita juga sesat. Ya yang jelas ya, menurut agama lain kita, menurut Islam ini ya sesat kan begitu loh. Iya. Gitu. Menurut praktek ajaran Islam ya mereka menyimpang gitu kan. Tapi ya kita harus lihat sebab akibat mereka seperti itu seperti apa begitu. Betul. Oke, kita tidak tahu mungkin ke depan apakah akan muncul lagi ya aliran-aliran yang kita akan unik kali ya, lain kali ke tempatnya ke sana kali ya. Betul, kalau bisa kita harus survei. Kita wawancara. Kalau bisa kan sama pemimpinnya di sana. Dampak atau sebabnya ini apa? Kenapa Anda bisa ngomong seperti ini? Pak Aryani itu ya. Pak Aryani itu. Katanya dari bapaknya Supri itu. Iya. Oke guys, itu yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.